Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat segi 7 beraturan. Berikut adalah caranya. Pertama, buat garis vertikal terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu, ambil jangka dan setting jangka ini sesuai dengan jari-jari yang diketahui. Contohnya segini. Lalu, buat lingkaran yang memotong di garis vertikal ini. Titik perpotongan ini kita beri nama titik A. Dengan jari-jari yang masih sama seperti tadi, kita buat busur lingkaran dari titik A sebagai titik pusatnya. Itu nanti akan memotong di lingkaran yang pertama dibuat. Titik perpotongan ini kita beri nama titik B dan titik C. Lalu setelah itu tarik garis di titik B dan C dan memotong di garis vertikal seperti ini. Titik perpotongan ini dinamakan titik D. Setelah itu, setting jangka dengan jarak CD. Ini jari-jarinya, lalu titik C sebagai titik pusat, kita buat busur lingkaran memotong di lingkaran yang pertama. Gunakan titik perpotongan ini, kita buat lagi busur lingkaran. Begitupun selanjutnya. Nah, kita tinggal menyambungkan titik perpotongan ini. Jadi segi 7 beraturan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik dasar menggambar proyeksi Amerika dan Eropa. Karena proyeksi Eropa dan Amerika itu adalah mengubah gambar 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi. Maka kita harus terlebih dahulu mengetahui bentuk-bentuk dasar dari gambar-gambar 3 dimensi tentunya. Yang pertama yaitu ada segi 4. Kalau diteliti itu balok. Lalu berikutnya ada segitiga. Di sini ada miringnya. Ini perlu kita perhatikan, adalah miring. Berikutnya adalah silinder. Silinder dengan bolong di tengah atau pipa. Lalu ada cone atau kerucut. Dan ada cone yang terpotong. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama, itu ada balok atau segi 4 ini. Misalkan depan ini adalah bagian depan, maka gambar pandangannya akan menjadi seperti ini. Jadi, jika dilihat dari sini, maka hanya akan terlihat bagian yang ini saja. Depan 350 dan tingginya 350. Lalu jika dilihat dari samping kanan berarti dari arah sini, maka bidang ini akan terlihat. Panjangnya 500, tingginya 350. Jika dilihat dari atas dari sini, maka gambarnya akan memiliki bentuk seperti ini, bidangnya yang ini. Oke, selanjutnya yaitu segitiga. Kalau ada bidang miring seperti ini, akan terlihat dari dua sisi, yaitu atau dua arah pandangan. Karena miring seperti ini ya, misalkan ini dilihat dari depan, maka akan terlihat dari depan. Dan juga dari atas untuk miring ini. Jika digambarkan, maka gambar pandangannya akan terlihat seperti ini. Ini jika dilihat dari depan, sini 200 dan tingginya 300. Gambarnya yang miring itu akan menjadi kotak seperti ini. Segi 4. Jika dilihat dari atas juga sama. Sisi ininya 300. Sisi ininya 300 dan sisi ininya 200. Panjang ininya 350 yang ini. Sedangkan jika dilihat dari samping kanan, maka gambarnya akan berbentuk segitiga. Jadi perlu diingat, kalau misalkan ada bidang miring seperti ini, maka akan terlihat dari depan dan juga dari atas, ataupun terlihat dari dua sisi, tergantung sisi miringnya. Lalu berikutnya ada silinder. Untuk benda silinder ini dapat dilihat dari depan, dari kiri, kanan, atau belakang. Ini bentuknya akan sama. Kalau ada benda silinder seperti ini terlihat kotak seperti ini. Jadi, perlu diingat kalau benda silinder itu akan terlihat kotak. Digambar seperti ini dengan garis sumbu di tengah. Garis sumbu ini menandakan bahwa benda ini adalah silinder. Dan sedangkan jika dilihat dari atas, dari sini, karena ini posisinya berdiri, maka dari atas itu akan terlihat bulat seperti ini. Untuk silinder yang bolong di tengahnya, atau bisa disebut pipa, ini akan terlihat seperti ini gambar pandangannya. Ini adalah bagian luarnya. Dan garis putus-putus ini adalah silinder yang di dalam lubangnya.
Karena dia ada tapi tidak terlihat, maka dibuat garis yang garis putus-putus. Digambarnya dengan garis putus-putus. Sedangkan jika dilihat dari atas, maka akan terlihat dua lingkaran seperti ini. Lingkaran yang besar ini dan lingkaran yang kecil ini, dua lingkaran. Lalu berikutnya ada kerucut. Sama dengan lingkaran tadi, ini kalau kerucut, ini juga akan hanya terlihat. Kalau silinder tadi kotak, kalau kerucut akan menjadi segitiga. Seperti ini. Ini adalah kerucut. Jika dilihat dari depan, kanan, kiri, ataupun belakang akan terlihat kerucut seperti ini. Jika dilihat dari atas ataupun dari bawah akan membentuk seperti ini, lingkaran. Lalu untuk kerucut terpotong seperti ini, itu bentuknya hampir sama dengan tadi. Hanya saja bagian atasnya ini terpotong seperti ini. Ini adalah 130 diameter dari sini ke sini. Ini panjangnya 130. Yang ini 300 diameter yang bawah ini. Segitiga ini akan menjadi sisi miringnya. Nah, untuk dilihat dari atas akan terlihat dua lingkaran, yaitu lingkaran yang besar yang 300 ini yang di bawah, dan lingkaran yang kecil yang 130. Itu adalah bentuk-bentuk dasar, bentuk benda 3 dimensi, jadi nanti mengacu ke situ. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.